Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri Adriani, Eskom MTI, selaku dosen mata kuliah Data Mining. Perkenalkan, nama saya Tiar Ardani. Nama saya Putri Sintarimala. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Data Mining yang membahas jurnal yang berjudul Clustering menggunakan metode K-means dengan bantuan metode ELBO karya Brian Wijaya. Selain membahas isi jurnal, kami juga akan menunjukkan implementasi metode yang digunakan pada jurnal tersebut menggunakan Python di Visual Studio. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Latar belakang atau permasalahan, pencemaran udara merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, sehingga berpotensi menghasilkan polutan udara dari kendaraan bermotor, asap pabrik, pendingin ruangan. Karena jumlah data pencemaran udara cukup banyak, diperlukan metode pengelompokan data agar analisis menjadi lebih mudah. Dataset yang digunakan berasal dari satu data Jakarta dengan nama Indeks Standar Pencemaran Udara tahun 2020. Pemrosesan data. Sebelum proses clustering dilakukan, peneliti melakukan tahap pemrosesan data untuk memastikan kualitas data yang digunakan sudah baik. Tahap pertama yaitu melakukan pemeriksaan data, screening data untuk mengetahui apakah terdapat data yang kosong atau missing value. Hasil pemeriksaan menunjukkan PM10 memiliki 9 data, NO2 memiliki 5 data kosong. Data yang kosong kemudian diperbaiki dengan menggunakan nilai rata-rata dari beberapa data sebelumnya, sehingga seluruh data dapat digunakan dalam proses clustering. Metode K-means merupakan algoritma clustering yang termasuk ke dalam metode unsupervised learning, yaitu metode yang bekerja tanpa menggunakan label data. Tujuan dari K-means adalah pengelompokan data yang memiliki karakteristik serupa ke dalam bentuk yang sama. Tahapan yang dilakukan pada metode K-means adalah menentukan jumlah cluster, menentukan titik pusat cluster, menghitung jarak setiap data, mengelompokkan data ke cluster, memperbarui centroid, mengulangi proses sampai hasil cluster stabil. Metode ini dipilih karena mudah diterapkan dan banyak digunakan dalam proses pengelompokan data. Metode ELBO. Setelah menentukan metode clustering, langkah berikutnya adalah mencari jumlah cluster yang paling optimal. Peneliti di sini menggunakan metode ELBO untuk menentukan jumlah cluster terbaik. Metode ELBO bekerja dengan membandingkan nilai kesalahan residual sum of square pada beberapa jumlah cluster yang berbeda. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik. Titik yang membentuk pola seperti siku atau elbow menunjukkan jumlah cluster yang paling sesuai untuk berdasarkan grafik elbow yang diperoleh, jumlah cluster terbaik adalah 3 cluster. Setelah nilai K sama dengan 3 diperoleh, proses clustering dilakukan menggunakan algoritma K-means dengan 3 kelompok data. Untuk memastikan hasil tersebut benar dan memiliki kualitas yang baik, dilakukan proses evaluasi menggunakan metode Silhouette Coefficients. Evaluasi menggunakan silhouette coefficient. Silhouette coefficient digunakan untuk mengukur kualitas hasil clustering yang telah diperoleh. Peneliti di sini melakukan pengujian dari 2 cluster hingga 7 cluster. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa jumlah 3 cluster memiliki nilai silhouette tertinggi yaitu 0,614. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil pengelompokan yang diperoleh sudah cukup baik. Hasil clustering setelah proses
clustering dilakukan, data berhasil dikelompokkan menjadi 3 klaster. Hasil menunjukkan klaster 1 memiliki nilai tertinggi pada SO2 dan NO2. Klaster 2 memiliki nilai tertinggi pada PM10 dan NO3. Klaster 3 memiliki nilai tertinggi pada CO dan NO2. Penelitian juga membuat visualisasi dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi untuk mempermudah analisis hasil clustering. Selanjutnya ada analisis hasil. Dari hasil visualisasi yang tadi terlihat bahwa PM10 dan CO memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan klaster. Peneliti di sini menemukan bahwa ketika nilai PM10 dan CO mengalami peningkatan, maka polutan lainnya juga cenderung ikut meningkat. Temuan ini juga menunjukkan adanya hubungan antar polutan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis kondisi penyemaran udara di wilayah DKI. Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Keymes berhasil digunakan untuk mengumpulkan data pencemaran udara DKI Jakarta. Metode Elbow berhasil menentukan jumlah klaster terbaik, yaitu sebanyak 3 klaster, dan hasil tersebut divalidasi menggunakan Fieldhoff coefficient dengan nilai 0,614. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa PM10 dan CO merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan polutan udara lainnya. Dengan demikian, metode Keymes dan Elbow dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis data pencemaran udara secara efektif. Selanjutnya, kami akan menunjukkan implementasi metode yang digunakan pada jurnal ke dalam Python menggunakan Visual Studio. Pada bagian awal, di sini program membaca dataset yang disimpan dalam file CSV. Di sini dataset yang digunakan memiliki variabel PM10, SO2, CO, 03, NO2. Variabel ini sama seperti yang digunakan pada jurnal, sehingga implementasi yang digunakan mengikuti penelitian yang menjadi acuan. Selanjutnya, program melakukan pengecekan visual missing value. Pada jurnal ditemukan beberapa data yang kosong, sehingga dilakukan perbaikan data terlebih dahulu. Sedangkan pada implementasi ini tidak ditemukan missing value, sehingga data dapat langsung diproses. Tahap berikutnya yaitu metode Elbow. Pada bagian ini, program menghitung nilai WCSS untuk beberapa jumlah klaster yang berbeda. Hasil yaitu dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 7. Hasil perhitungan kemudian divisualisasi dalam bentuk grafik Elbow. Di sini ada grafik Elbow. Dari grafik tersebut, terlihat adanya titik siku atau elbow yang menunjukkan jumlah klaster yang paling optimal. Sama seperti hasil penelitian pada jurnal. Jumlah klaster yang dipilih adalah sebanyak 3 klaster. Setelah jumlah klaster ditentukan, proses Keymes clustering dilakukan. Pada implementasi ini, kami menampilkan proses Keymes secara manual agar setiap tahapan dapat terlihat dengan jelas. Pertama, program menentukan centroid. Menentukan centroid awal sebagai titik pusat sementara, kemudian sistem menghitung jarak setiap data terhadap centroid menggunakan Euclidean distance. Setelah seluruh jarak dihitung, setiap data akan dimasukkan ke klaster yang memiliki jarak paling dekat. Setelah proses pengelompokan selesai,
program menghitung sentroid baru untuk dilakukan pada iterasi berikutnya. Oleh karena itu, iterasi ke-1, iterasi kedua, dan seterusnya. Pada iterasi ke-1, sistem masih menggunakan sentroid awal sehingga hasil klaster yang berbentuk masih bersifat sementara. Kemudian, pada iterasi kedua dan iterasi berikutnya, sentroid terus diperbarui berdasarkan anggota klaster yang terbentuk. Tujuannya adalah mencari posisi sentroid yang paling mewakili setiap kelompok data. sini sampai iterasi keempat. Habis itu ada sentroid baru dan selanjutnya klaster sudah stabil. Tahap selanjutnya ada evaluasi menggunakan silhouette score. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas hasil clustering yang diperoleh. Semakin mendekati nilai 1, maka kualitas cluster semakin stabil. Di sini ada hasil akhir clustering, jumlahnya ini sentroid akhir dan ini silhouette score yang diperoleh adalah 0,521. Nilai ini menunjukkan bahwa hasil clustering yang diperoleh sudah cukup. Terakhir hasil clustering divisualisasi dalam bentuk grafik. Pada grafik tersebut, setiap warna menunjukkan klaster yang berbeda sehingga proses pengumpulan data dapat dilihat lebih jelas. Melalui implementasi ini dapat dilihat bahwa metode yang digunakan pada jurnal yaitu metode elbow K-means clustering dan silhouette score berhasil diterapkan ke dalam program Python dan menghasilkan proses clustering sesuai dengan tujuan penelitian. Sekian presentasi dari kami tentang metode elbow K-means clustering. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.